Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat malam. Dari malam hari ini kita mau sama-sama memuji dan meninggikan Tuhan. Siap untuk tinggikan Tuhan, amin. Yang siap boleh beri tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan terlebih dahulu. Dan mari kita mau tinggikan Tuhan pada malam hari ini. Katakan Majesty, worship His Majesty. Unto Jesus be all glory, honor, and praise.
sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya, dengan hormat dan takut, sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Segala pujian hanya bagimu. Yesus, kami siap memulai ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, mari bersama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan.
Yesaya 9 ayat 5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang. Penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Tidak ada satupun Tuhan di muka bumi yang namanya Tuhan lebih tinggi daripada namamu. Yesus Kristus, Kau Allah yang paling berkuasa, Kau Allah yang paling dahsyat Tuhan. Kau Tuhan dan Raja kami muliakan Tuhan namamu. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all. Your name is the highest. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all. Your name is the highest. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all, and the angels cry, holy, all creation cries, oh, you are lifted high, you are lifted high, holy, holy forever. Your people sing, holy. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Mari Bapak Ibu kita mau tinggikan Tuhan lebih lagi.
diagungkan, Raja diagungkan tinggi. Kami puji Dia, Dia diagungkan selamanya. Aku puji namanya. Yesus Tuhan, kebenaran yang memerintah. Surga bumi bersukacita dalam namanya. Jadi agungkan, Raja diagungkan tinggi. Haleluya. Mari kembali angkat pujian ini sama-sama. Dia diagungkan, Raja diagungkan tinggi. Kami puji Dia, Dia diagungkan selamanya. Aku puji namanya. Yesus Tuhan, kebenaran yang memerintah. Surga bumi bersukacita dalam namanya. Dia diagungkan, Raja diagungkan tinggi. Kami agungkan Engkau, Dia diagungkan, Raja diagungkan tinggi. Dia diagungkan, Raja diagungkan tinggi. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu hendaklah kamu juga sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Haleluya, Kau Allah yang besar. Haleluya, Kau mulia. Namamu, kuasamu, kasihmu kekal. Kau yang layak ditinggikan. Haleluya, Kau Allah yang besar. Haleluya, Kau mulia. Namamu, kuasamu, kasihmu kekal. Kau yang layak ditinggikan. Haleluya, Kau Allah yang besar. Haleluya, Kau mulia. Namamu, kuasamu, kasihmu kekal. Kau yang layak ditinggikan. Namamu, kuasamu, kasihmu kekal. Namamu, kuasamu, kasihmu kekal. Namamu, kuasamu, kasihmu kekal. Kau yang layak Amin. Sebelum duduk coba bilang kiri kanannya, diberkati Tuhan malam hari ini. Puji nama Tuhan. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu saudara sekalian.
hati Tuhan pasti bisa dilewati. Amin. Amin. Luar biasa emang kita punya Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Karena tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Kita yang pertama Bapak Ibu menggunakan amplop yang biru. Nanti ada petugas persembahan. Ya, tapi terlebih dahulu kita akan berdoa persembahan. Nanti Kakak Oli berdoa persembahan. Baik, mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur, sungguh bersyukur untuk semua kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Saat ini kalau kami ada semua karena kemurahan Tuhan. Kami akan mengembalikan dari apa yang sudah Tuhan percayakan kepada kami. Sucikan dan kuduskan persembahan ini Bapa, agar berguna untuk pekerjaan-Mu khususnya di tempat ini. Terima kasih, kami siap memberi dengan penuh sukacita dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kau memberi Tuhan Yesus berkati. Sambil kita memberikan persembahan, mari dengan sukacita kita mengangkat pujian. Kita sorga bergema. Kita sorga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan dapatlah lahir Kristus dan ajaib. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Mari kita mengangkat pujian ini, baik yang kedua dengan lebih bersukacita. Yang di sorga disembah, yang di surga disembah, Kristus Raja yang bangga lahir dalam dunia, dan Maria Bunda dalam daging dikenal sebagai firman Allah yang kekal, firman Allah yang kekal dalam anak yang kecil. Nyatalah Immanuel, kita surga bergema, lahir Raja mulia. Terima kasih untuk persembahannya. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tiba waktunya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kembali teduhkan hati Bapak Ibu. Kita mau siapkan hati kita, biar malam hari ini Tuhan berbicara lebih lagi kepada kita mengenai apa yang Tuhan inginkan terjadi dalam kehidupan kita dan kita lakukan. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh Yesusku, Engkaulah Raja damai. Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Oh Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih. Kau berikan hidupmu untuk tebus dosaku. Kaulah Allah yang ku puji.
tempat yang maha tinggi. Hanya Engkau yang kami muliakan di tempat ini Tuhan. Engkau yang kami agungkan dan Engkau yang layak kami sembah. Berfirmanlah Tuhan, pakai hamba-Mu urapi dan kuduskan dengan darah Yesus. Kami siap diberkati oleh firman. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu dikasih Tuhan. Puji Tuhan. Hari ini kita kembali bisa merayakan ibadah malam kudus. Besok Rabu kita akan ada ibadah perayaan Natal di restoran Sentral Tomang jam 3 siang dengan nuansa kita pakai baju Nusantara Bapak Ibu. Nah hari ini tema firman Tuhan yaitu Natal membawa perubahan. Kalau kita melihat arti kata transformasi, Bapak Ibu, dalam kamus besar bahasa Indonesia artinya perubahan rupa. Yang dimaksud dengan perubahan rupa yaitu ada perubahan bentuk, perubahan sifat, perubahan fungsi dan sebagainya. Bapak Ibu, kita tahu semua yang namanya kupu-kupu. Ya. Kupu-kupu dia mengalami satu proses transformasi perubahan yang dimulai dari ulat jadi kepompong dan kemudian jadi kupu-kupu yang indah. Kenapa jadi kupu-kupu yang indah? Karena ada transformasi, ada perubahan rupa. Baik itu bentuknya, sifatnya, dan juga fungsinya. Sekarang kita lihat Bapak Ibu dampak dari transformasi. Apa dampak dari yang namanya transformasi? Yang pertama yaitu namanya transformasi status. Namanya transformasi status. Di dalam Matius 1 ayat 21 dikatakan begini. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Bapak Ibu Tuhan, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Yesus datang ke dunia, dia lahir di kandang hina. Di kandang binatang, di kandang domba, Bapak Ibu. Dan kedatangannya itu dengan satu tujuan, yaitu dia akan mentransformasi dunia ini. Yang pertama namanya transformasi status. Di dalam ayat ini Bapak Ibu, kita tadi menemukan ada kata menyelamatkan. Kata menyelamatkan di sini dari bahasa aslinya yang diterjemahkan memiliki beberapa pengertian. Yang pertama, memindahkan dari suatu tempat yang tidak aman menjadi aman. Jadi kata menyelamatkan yang pertama, memindahkan dari tempat yang tidak aman jadi aman. Bapak Ibu, kalau kita nih ada dalam zona perang atau zona bencana, kemudian kita dipindahkan dari zona itu yang dalam keadaan tidak aman, kemudian kita jadi aman. Berarti apa? Kita diselamatkan dari zona yang tidak nyaman menjadi zona yang nyaman. Yang kedua, orang berdosa menjadi orang diselamatkan.
Ingat Bapak Ibu Tuhan, kita ini orang berdosa. Yesus datang ke dunia, dia lahir, dia menebus dosa kita, dia transformasi hidup kita, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya dari orang berdosa menjadi orang yang diselamatkan. Bersyukur ya Bapak Ibu, kita jadi orang yang diselamatkan. Amin. Kita di sini hadir, kita sudah menjadi orang yang diselamatkan. Karena apa? Karena kita percaya sama Yesus dan Yesus mentransformasi hidup kita. Bapak Ibu kasih Tuhan. Kemudian orang yang dihukum menjadi orang yang dimerdekakan, yang dibenarkan. Kita ini harus dihukum. Alkitab berkata, upah dosa adalah maut, mati. Dihukum. Tapi kita bersyukur setelah kita percaya Yesus Kristus, kita jadi orang yang dibenarkan. Apa arti kata dibenarkan Bapak Ibu? Arti kata dibenarkan dikembalikan pada posisi yang semula atau sebenarnya. Sampai kapan nih manusia gak bisa hidup benar? Termasuk pendeta pun Bapak Ibu. Kita ini gak bisa hidup benar. Kenapa? Pada dasarnya kita sudah jatuh dalam dosa. Sesaleh-salehnya kita tuh kata Alkitab seperti kain kotor. Kita baca ayatnya ya. Jo, Yesaya 64 ayat 6. Kita baca sama-sama Bapak Ibu ya. Kelihatan hurufnya ya. Kita baca sama-sama. Saya percaya Bapak Ibu baik yang sudah makan yang belum makan pasti bacanya kencang. Ini kan jam makan malam ya. 2, 3. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis. Dan kami sekalian menjadi layu seperti daun. Dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan oleh langit. Bapak Ibu perhatikan, ya saya bilang ini. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis. Tahu ya najis ya Bapak Ibu. Kita kalau empat orang bilang najis lu gitu. Dan segala kesalahan kami itu seperti kain kotor. Sesaleh-salehnya kita. Mungkin kita namanya Pak Soleh. Ya, tinggal di jalan soleh. Kemudian makan pisang soleh. Tapi kita ini seperti kain kotor Bapak Ibu. Karena dasarnya kita sudah jatuh dalam dosa. Tapi kita bersyukur ada Yesus yang membenarkan kita. Ketika kita percaya Tuhan Yesus Kristus, kita dibenarkan. Bagaimana cara kita dibenarkan? Percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Setelah kita percaya Tuhan Yesus Kristus, kita dibenarkan di hadapan Bapa di surga. Manusia itu berusaha untuk bisa hidup benar Bapak Ibu. Nggak salah. Tapi sampai kapan kita nggak bisa benar. Kadang-kadang ada orang mau dibaptis bilang, aduh Pak mohon maaf saya belum mau dibaptis karena saya masih belum hidup benar. Dia lupa Bapak Ibu. Memang sampai kapan kita nggak bisa hidup benar. Pada dasarnya kita sudah apa? Seorang najis dan kesalahan kita ini seperti kain kotor di mata Tuhan. Tapi kita bersyukur Yesus lahir ke dunia. Dan dia mentransformasi status hidup kita. Bapak Ibu. Itu yang pertama, itu yang mendasar. Dia robah hidup kita. Dari tempat yang gak aman jadi aman. Dari orang berdosa jadi orang diselamatkan. Harus dihukum. Kita menjadi orang yang dibenarkan. Makanya di Alkitab kita menemukan ada kata apa? Orang benar. Kenapa kita dibilang orang benar? Karena status hidup kita dibenarkan di hadapan Bapa di surga. Yang kedua, transformasi pola pikir. Baca lagi ya Bapak Ibu ya. Gak apa-apa ya, baca ayat 2, 3.
Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kata berubahlah di sini Bapak Ibu, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Kata berubah di sini dari bahasa aslinya diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dengan kata transform. Artinya perubahan pola atau bentuk yang baru secara terus menerus. Perubahannya terus menerus Bapak Ibu. Continue, berkesinambungan. Kenapa? Memang kita harus berubah secara continue terus menerus. Kadang-kadang kita ini jadi orang Kristen tomat. Bapak Ibu ya, tomat. Pagi bertobat, malam dia kumat. Artinya apa? Kita nggak berubah secara terus menerus. Kita mesti terus menerus. Di terjemahan lainnya dikata continue Bapak Ibu. Jadi terus menerus. Kemudian kata budi artinya mind, pikiran. Kita bersyukur malam ini ada Pak Budi hadir di belakang. Artinya pikiran. Makanya kita mesti berubah pola pikir kita. Kenapa mesti berubah? Bapak Ibu, karena manusia telah jatuh ke dalam dosa. Dosa merusak hidup manusia termasuk pola pikirnya Bapak Ibu. Karena semua orang telah berbuat dosa. Semua orang telah berbuat dosa. Dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi dosa merusak hidup manusia termasuk pikirannya. Mengapa kita harus mengalami transformasi pola pikir? Karena pikiran manusia itu dapat disesatkan. Bapak Ibu, mengapa ada orang berani mati secara radikal untuk kelompoknya? Karena ininya udah dicuci otak. Pikirannya ini sudah disesatkan. Orang berani nekat loh Bapak Ibu. Ya, karena pikiran disesatkan. Paulus mengalami kekhawatiran kepada jemaat di Korintus. Dia berkata, tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan. Dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Makanya pikiran manusia itu dapat disesatkan. Makanya Bapak Ibu kita mau tidak mau harus berubah pola pikir kita. Mindset kita tuh mesti berubah. Secara continue, terus menerus. Step by step berubah Bapak Ibu. Nah, perubahan pola pikir di sini menikupi cara merespon sesuatu. Bagaimana respon kita terhadap sesuatu peristiwa yang terjadi dalam hidup kita Bapak Ibu? Itu sangat tergantung dari pola pikir kita. Respon kita seperti apa? Itu tergantung dari pola pikir kita. Respon kita kepada Tuhan itu tergantung pola pikir kita. Kemudian membangun persepsi. Kadang-kadang kita ini punya persepsi sama orang jelek aja Bapak. Orang berbuat baik dibilang jelek. Apalagi kalau kita udah empet sama orang itu. Kita udah empet sama orang, dia berbuat baik pun tetapnya jelek. Tapi sebaliknya kalau kita suka sama orang itu, biarpun dia berbuat nggak baik, tetap aja dia berbuat nggak baik, kita nggak baik. Itu kan manusia. Jadi persepsi kita tuh mesti diubah Bapak Ibu. Harus berpikir positif. Jangan banyak negatifnya. Kemudian cara bertindak. Bapak Ibu, gimana tindakan kita itu tergantung dari pola pikir kita. Kita ini bertindak sesuatu dalam hidup kita. Itu tergantung dari pola pikir kita Bapak Ibu. Bapak Ibu pasti kenal tokoh ini. Sekarang beliau jadi presiden lagi. Beliau pernah menulis sebuah buku mengatakan bahwa
keberhasilan seseorang atau tidak berhasilnya dibatasi dengan benang merah, yaitu pola pikir. Betapa pentingnya pola pikir. Paulus kasih tahu, kita tidak akan bisa mengerti mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan, serta yang sempurna kalau tidak ada perubahan pola pikir. Ini mindset kita nih diubah dari waktu ke waktu. Ada satu teori namanya teori jeruk nipis. Bapak Ibu tahu jeruk nipis? Ibu-ibu kalau nggak tahu jeruk nipis, keliwadi, bukan kelewatan. Mari sedikit kita bermain imajinasi tentang teori jeruk nipis. Kita berimajinasi Bapak Ibu. Ada jeruk nipis nih. Kemudian kita potong 2. Kemudian kita peres. Kita peres nih. Sampai air tetesannya ngucur. Apa yang kita rasakan? Asam. Setiap tetesannya membuat kita bisa menelan ludah. Kalau imajinasi kita kuat sekarang, kita sedang menelan air liur saking asamnya. Kan lagi main imajinasi Bapak Ibu. Padahal jeruknya tidak ada. Tapi rasa asamnya terasa hingga kita harus menelan ludah. Jika kita merasakan kejadian serupa, itulah yang disebut dengan teori jeruk nipis. Bapak Ibu, dikatakan bahwa tubuh manusia dirancang untuk merespon apa yang dibayangkan. Apa yang dipikirkan, itulah yang jadi kenyataan. Tubuh kita ini dirancang merespon apa yang kita bayangkan. Nih Bapak Ibu lagi duduk di sini nih. Saya nggak tahu apa yang Bapak Ibu sedang pikirin. Coba kita duduk, kita berikut ini. Aduh enak nih makan mie pakai babi panggang. Reaksinya ke perut kita nih. Aduh enak nih ya, agak lapar-lapar. Sebab dikatakan tubuh manusia dirancang untuk merespon apa yang kita bayangkan. Bila jika kita sedang menghadapi masalah, lalu kita berpikir yang aneh-aneh, maka yang terjadi biasanya tubuh bisa drop. Kalau nggak percaya buktiin aja Bapak. Kita punya masalah, kita berpikir aneh-aneh, tubuh kita makin drop. Kenapa orang COVID tuh bisa cepat mati? Karena ketika kena COVID kita langsung berpikir aneh-aneh, mati kita betul. Ini pikiran ini nih. Mulai takut, dengar ini, dengar itu. Ya, orang Tionghoa bilang senio, tahu Bapak senio? Senio itu tetangganya Sian-Sian, Bapak. Orang kalau ke senio diduduk, diri, dikit-dikit kamar mandi, duduk lagi. Nggak tenang. Itu namanya senio Bapak Ibu. Orang Tionghoa punya istilah anehnya senio gitu. Ya. Di sini dikatakan, maka berhati-hatilah dengan pikiran kita. Berbaik sangkalah, maka kehidupan pun atas izin Tuhan akan membaik. Sebab segala sesuatu yang terjadi di hidup kita Bapak Ibu, itu tetap ada dalam kontrol Tuhan. Tuhan tahu, bukan Tuhan gak tahu. Berpikir baik dan berbuat baik terhadap segala sesuatu menjadikan hidup lebih baik. Saya ulang ya Bapak Ibu, berpikir baik dan berbuat baik terhadap segala sesuatu menjadikan hidup lebih baik. Markus 9:23 jawab Yesus, katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Kita percaya Bapak Ibu, kalau pola pikir kita berubah, kita akan lebih bisa menikmati dalam hidup kita, terutama dalam hal kita hidup kepada Tuhan. Yang ketiga, transformasi kepada hidup yang berkualitas.
Yohanes 10 ayat 10 berkata, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang, kata Yesus, supaya mereka mempunyai hidup. Supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Kata hidup di sini ada dua arti, Bapak Ibu. Yang pertama, kehidupan secara fisik, bertumbuh dan berkembang. Benar nggak Bapak Ibu? Tubuh kita ini bertumbuh dan berkembang kan? Dulu ada orang yang kurus, sekarang jadi gemuk. Dia namanya Golkar, golongan mekar, kiri kanan. Bapak Ibu. Ya. Ngembangkan ke kiri. Ya. Dulu kita masih muda, sekarang udah agak tua. Dulu punya rambut, sekarang kurang punya rambut gitu kan. Ya kan? Itu pertumbuhan secara fisik kan. Itu perubahan Bapak Ibu. Itu hal yang wajar, itu manusia begitu. Bahkan ada yang mengatakan kita akan jadi orang top. Kita semuanya orang top. Amin. Amin ya, top ya. Artinya tua, ompong dan peot Bapak. Kenapa? Bertumbuh dan berkembang secara fisik. Tapi ada kata yang kedua. Kualitas dari kehidupan. Hidup yang memiliki arti dan nilai. Jadi dalam teks Yohanes 10 kita baca, Tuhan Yesus datang untuk memberikan hidup. Artinya kedatangannya memberi hidup yang lebih berarti dan lebih bernilai. Yesus datang ke dunia tuh ingin hidup kita tuh berarti dan bernilai. Bukan sekedar numpang hidup di dunia. Tapi Tuhan ingin hidup kita ini berarti dan bernilai. Bapak Ibu, makanya gunakan hidup ini untuk bernilai. Saya satu kali baca ada satu kata-kata begini. Bapak Ibu tahu batu es? Es batu? Orang itu berkata, es batu dipakai nggak dipakai dia cair. Benar apa betul? Benar kan? Es batu didiamin aja, bukan dipakai tetap dia cair. Kita mau kasih sirup, nggak kasih sirup. Kita mau kasih, dia tetap cair. Itulah hidup kita. Makanya hidup kita Tuhan ingin supaya kita bernilai dan berarti. Ada artikel Bapak Ibu antara sukses dan hidup bernilai. Beberapa bulan sebelum meninggalnya Albert Einstein pada tahun 1995 bulan April, seorang jurnalis majalah Life bernama William Miller mengunjungi ilmuwan terkenal di rumahnya di New Jersey. Wartawan itu didampingi putranya bernama Pat Miller. Pada kesempatan itu William menginginkan agar Einstein memberikan nasihat kepada putranya untuk bimbingan dalam hidup. Kemudian Einstein menanggapi keinginan itu dengan sebuah nasihat kepada Pat Miller. Dia ngomong gini, Pat, bisa namanya Petrus, bisa namanya Pat Boone, bisa namanya nggak tahu deh Pat. Pokoknya Pat Bapak. Lalu dia bilang gini, cobalah tidak untuk menjadi seorang yang sukses. Tapi jadilah seorang yang bernilai. Orang bernilai dapat dikenali dengan bagaimana ia memberikan kebaikan dan kemanfaatan. Bukan hanya untuk diri dan keluarganya sendiri. Melainkan juga untuk orang-orang banyak. Perhatikan statement ini Bapak Ibu. Orang bernilai mungkin memiliki tidak banyak. Tetapi ia memberi banyak kepada orang lain. Itu orang bernilai. Memberi banyak kepada orang lain. Dari hidupnya ada sesuatu sumbangsih. Sesuatu yang diberikan. Untuk kita memiliki hidup yang berkualitas dan bernilai sangat diperlukan karakter yang diperbaharui. Hidup kita akan bisa berkualitas dan bernilai kalau kita gak punya karakter yang baik. Karakter kita tuh mesti baik Bapak. Karakter kita mesti diperbarui. Bapak Ibu, sombong itu bicara tentang karakter Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau diberkati Tuhan, jangan sombong ya. Itu karakter yang gak baik. Semakin rendah hati. Apalagi Bapak Ibu, baper tuh karakter. Baper tahu ya, dikit-dikit marah, tersinggung. Ya. Itu karakter Bapak Ibu. Ya.
Kalau lagi naik mobil kan, aduh paling enak tuh ujian naik mobil. Kita naik mobil di Jakarta jalan makin baik, makin kepepet. Kalau nggak nyodok nggak kebagian jalan. Itulah kenyataannya Bapak Ibu. Nah, ada seorang hamba Tuhan terkenal yang sudah dipanggil Tuhan, namanya Bapak Pendeta Dr. Billy Graham. Dia berkata begini, jagalah pikiranmu karena itulah yang akan menjadi perkataanmu. Jagalah perkataanmu karena itu yang akan menjadi perbuatanmu. Jagalah perbuatanmu karena itu yang akan menjadi kebiasaanmu. Jagalah kebiasaanmu karena itu yang akan menjadi karaktermu. Jagalah karaktermu karena itu yang akan membentuk nasibmu. Dan nasibmu lah yang menjadi kehidupanmu. Jadi nasib hidup itu juga dapat dipengaruhi oleh karakter hidup kita. Coba kalau kita buruk Bapak Ibu, orang gak suka sama kita. Ya, orang gak mau bergaul sama kita, boro-boro mau nolong kita, boro-boro mau berkati kita. Dia udah empet lihat kelakuan kita. Itu karena karakter Bapak Ibu. Makanya karakter kita mesti diperbaharui. Ya, supaya kita bisa hidup berkualitas, bernilai, berdampak, jadi berkat buat orang. Kita nonton film sebentar ya. Ini film animasi Bapak. Ya, ini film karton animasi, tetapi ini film yang jadi piala Oscar, dapat penghargaan. Silakan. Ibunya nyari cacing buat makan anaknya tapi nggak dapat. Bapak Ibu, ini ada satu kisah film animasi. Ya, Bapak Ibu bisa nangkep kira-kira maknanya. Ketika anjing itu, ya, dia mau jadi berkat buat burung yang membutuhkan buat ketiga anaknya. Lihat Bapak Ibu, nggak usah mancing-mancing ikan ditangkap sama si burung, dikasih ke dalam perahu itu. Ya, anjing, Bapak itu anjing ngomong sama saya Bapak Ibu. Kok bulan Desember dia sedih Bapak Ibu. Kok Desember dia sedih Bapak Ibu. Kadang dia berubah jadi RT, jadi RW Bapak Ibu. Ini satu kenyataan Bapak Ibu. Film ini memberikan satu gambaran buat hidup kita.
ketika hidup kita ini bernilai, berdampak, saya percaya Bapak Ibu, Tuhan pun gak tinggal diam buat hidup kita. Yang terakhir, transformasi membutuhkan yang pertama namanya ketaatan. Kita gak akan bisa mengalami perubahan dalam hidup kalau kita gak pernah taat jadi orang Kristen. Ketaatan itu penting meskipun kadang-kadang menyakitkan dan tidak menyenangkan. Yang kedua, perubahan itu membutuhkan pengorbanan. Ada sesuatu yang kita mesti korbankan, Bapak. Bayar harga. Ya. Berkorban. Korban waktu, korban apa. Ada sesuatu yang kita mesti bayar. Dari hidup kita kalau kita ingin mengalami perubahan dalam hidup. Kita gak akan bisa berubah hidup kita kalau kita gak pernah mau taat, gak mau berkorban. Dan yang ketiga, dibutuhkan kesetiaan. Kesetiaan itu dibutuhkan Bapak Ibu. Dalam kita apa? Dalam kita mengiring Tuhan. Ya, saya senang dengan satu artikel yang ditulis oleh seorang ibu namanya Mother Teresa. Aku dipanggil di dunia bukan untuk jadi orang sukses, tapi untuk jadi orang setia. Saya percaya Bapak Ibu, orang setia bisa jadi sukses, tapi orang sukses belum tentu jadi setia. Kemudian perubahan dimulai dari diri sendiri. Kita jangan pernah berkata, Tuhan ubah keluargaku kalau kita gak berubah. Jangan pernah berkata Tuhan ubah lingkunganku kalau aku gak pernah berubah. Semua dimulai dari diri sendiri. Bapak Ibu, ada seorang mengarang buku. Namanya Li Kai-fu. Ini pasti orang Cina. Dan namanya udah tahu ya, Li Kai-fu. Bapak Ibu, nama orang Tionghoa kan bagus-bagus Bapak Ibu. Ada orang marganya Tong, namanya Tong Penyok. Ada orang namanya Piring Seng, ada. Ya. Dia namanya Li Kai-fu. Mengarang sebuah buku judulnya How to Change Your Wife in 30 Days. Hanya dalam 1 minggu terjual 2 juta buku. Aduh, orang yang baca buku itu berharap, kalau para suami saya berharap istri saya pada berubah. Dia beli buku itu. Setelah diteliti, ternyata salah cetak. Harusnya How to Change Your Life in 30 Days. Kita kadang-kadang Bapak Ibu, dan setelah dicetak ulang dalam 1 minggu terjual cuma 3 buku. Kenapa Bapak Ibu? Karena orang ingin orang lain yang berubah. Tapi kita gak berubah duluan. Ini terakhir Bapak Ibu nih. Bapak Ibu baca nih. Coba kita baca sama-sama Bapak Ibu ya. 2, 3. Hati-hati dengan aktivitas rohani tanpa perubahan hidup. Ngeri loh baca ini. Karena ada orang aktif di gereja. Tapi hidupnya gak pernah berubah. Ada loh yang begini, ada Bapak Ibu. Makanya hati-hati dengan aktivitas rohani. Dan biarlah kita mau tunjukkan hidup kita bisa berubah. Amin. Doa saya 2025, Bapak Ibu mengalami perubahan dalam hidup. Karena Yesus datang, dia transformasi status hidup kita. Ini penting Bapak Ibu. Status hidup kita dirubah sama Yesus. Kemudian Tuhan ingin pola pikir kita berubah supaya kita bisa mengerti mana kehendak Allah, apa yang baik dan yang sempurna. Yang ketiga,
Tuhan ingin hidup kita ini berkualitas, punya nilai. Sehingga jadi berkat, berdampak bagi banyak orang. Nama Tuhan dipermuliakan. Berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan serta melakukannya. Amin. Kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Tanyakan lagu sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja, sembah dan puji Dia. Amin. 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 Sang Raja, sembah dan puji Dia. Amin. 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 Haleluya. Amin. Oh, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Bapak Ibu, saudara yang kasih dalam Tuhan. Berapa banyak kali kita merayakan Natal, Bapak Ibu? Mungkin sudah sekian banyak kita melakukan ibadah-ibadah Natal. Tapi malam ini kita diingatkan, kita mau berubah Bapak Ibu. Hidup kita berubah. Kita tinggalkan masa lalu hidup kita. Hal yang lama. Kita buka lembaran baru dengan Tuhan. Secara khusus kita akan menyongsong 2025. Saat ini kalau ada di antara Bapak Ibu mau didoakan, kau tidak keberatan, tidak malu, angkat tanganmu tinggi-tinggi. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia. Amin. Ya, amin. Sembah dan puji Dia. Disembah, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami sudah mendengar firman-Mu Tuhan. Biar firman-Mu terus merubah hidup kami. Amin. Memperbarui hidup kami. Ya Tuhan. Dan kami akan tutup 2024 dengan suka dukanya. Kami buka lembaran baru dengan Tuhan membawa perubahan di tahun 2025 ini. Tolong kami, mampukan kami Tuhan. Ampuni kalau kami bersalah.
Hamba berdoa untuk setiap jemaat yang angkat tangan hari ini. Apapun pergumulan kami, Engkau tahu Tuhan. Dan Engkau tidak tinggal diam dengan hidup kami. Dalam nama Yesus, Roh Kudus, jamah setiap tangan diangkat. Jamah kami, jamah kami, jamah kami. Dan kami pulang membawa berkat rohani dari Tuhan. Yang terus akan menuntun kami, Roh Kudus, untuk kami hidup dalam pembaharuan dari waktu ke waktu. Berkati seluruh jemaat yang telah hadir hari ini Tuhan, baik ibadah pertama, kedua, dan ketiga. Berkati rumah tangga kami, berkati pekerjaan kami, berkati usaha kami, berkati anak-anak kami, mantu, cucu, keluarga kami semua Tuhan berkati. Lindungi kami dari yang jahat, tutup bungkus kami dengan darah Yesus. Supaya kami semua aman dalam lindungan Tuhan yang sempurna. Jadikan kami jemaat yang mengasihi, taat dan setia kepada Tuhan. Tolong kami Tuhan untuk setia kepada-Mu. Tuhan, kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Kau berkati acara prenatal besok di Sentral Tomang. Berikan cuaca yang baik. Terlebih Tuhan hadir di tengah-tengah prenatal kami. Dan Tuhan memberkati ibadah prenatal kami. Nama Bapa dimuliakan. Nama Yesus dimuliakan. Nama Roh Kudus dimuliakan. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur, sama-sama katakan amin. Memberkati Bapak. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji nama Tuhan. Baik, sebanyak dari kita yang diberkati dengan kebenaran firman Tuhan, boleh bertepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan. Kok saya kenal kayaknya yang ini. Baik Bapak Ibu, sebelum kita masuk dalam penyalaan lilin ya malam hari ini, kita akan menyaksikan terlebih dahulu persembahan tarian dari kita di tempat ini. Terima kasih. Oh, holy night, the stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining, till He appeared and the soul felt its birth. A thrill of hope, the weary world rejoices from yonder praise. A new and glorious morn. Fall on your knees. Oh, hear the angel voices. Oh, night divine. Oh, night when Christ was born. Led by the light of faith serenely beaming, with glowing hearts by His cradle we stand. Led by the light of stars sweetly gleaming, here come the wise men from the Orient land. A thrill of hope, the weary world rejoices for yonder breaks a new and glorious morn. For
when Christ was born. Fall on your knees. Oh, hear the angel voices. Oh, night divine. Oh, night when Christ was born. Oh, night divine. Oh, night divine. Kita akan masuk di dalam prosesi penyalaan lilin. Mari Bapak Ibu, kita boleh sambil menyalakan flashlight di smartphone kita. Bersama-sama kita mau menerangkan ruangan ini. Untuk lilin yang pertama, kami mengundang dengan kasih Bapak Gembala kita, Bapak Pendeta Kiki Cahyadi, menyalakan lilin yang pertama. Untuk lilin yang kedua, kami mengundang Ketua Panitia Natal di tahun 2024, Ibu Olivia Siahaan. Selanjutnya, lilin ketiga, kami mengundang Ketua Kategorial Sekolah Minggu, Ibu Jessica Wijaya. Untuk lilin yang keempat, kami mengundang Ketua Kategorial Teens, Saudara Farel Erson Nugroho. Selanjutnya lilin yang kelima, kami mengundang Ketua Kategorial Youth, Saudari Fenicia Stefanus. Untuk lilin yang keenam, kami mengundang Ketua Kategorial WBI, Ibu Mike Haryanto. Selanjutnya, untuk lilin yang ketujuh, kami mengundang Ketua Kategorial Glamour, Bapak Pendeta Imron Wijaya. Selanjutnya untuk lilin yang ke-8 yang terakhir, kami mengundang perwakilan jemaat Bapak Febriono. Mari Bapak Ibu dengan bangkit berdiri dan dengan menyalakan lampu smartphone kita mau mengangkat pujian Malam Kudus Sunyi Senyum. Malam kudus sunyi senyum, bintangmu gemerlap, juru selamat manusia telah datang di dunia. Kristus anak Daud, Kristus anak Daud. Kembali kita nyanyikan pujian ini, bait yang kedua, anak kecil, anak kudus. Anak kecil, anak kudus, Tuhanku, anak kudus,
kita akan berdoa syafaat yang akan dipimpin oleh Ibu Mika Haryanto. Mari kita menyatukan hati kita. Tuhan, kami berdoa Ya, untuk Tuhan. ibadah Natal di seluruh Indonesia, Tuhan. Ya, Kiranya Engkau memberkati ibadah Natal yang berlangsung, Tuhan, pada malam hari ini. Engkau berkati dengan keamanan dan ketertiban yang lebih lagi, Tuhan. Tuhan, kami percaya Engkau hadir di dalam setiap ibadah-ibadah yang berlangsung di Indonesia ini, Tuhan. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu, Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, Tuhan. Kiranya Engkau memberkati bangsa kami lebih lagi, Tuhan. Engkau berkati bangsa kami dari Sabang sampai Merauke, Tuhan. Engkau berkati hasil pertanian, hasil laut lebih lagi, Tuhan. Tuhan, kami membawa, Tuhan, Bapak Presiden, wakil aparat yang dari yang tertinggi sampai yang terendah, Tuhan. Kami menyerahkan mereka ke dalam tangan-Mu, Tuhan. Hikmat marifat-Mu, Tuhan. Takut akan Engkau lebih lagi, Tuhan. Turun atas pemimpin-pemimpin di bangsa kami, Tuhan. Kami percaya, Tuhan, lewat kepemimpinan mereka, Tuhan, bangsa kami semakin diubahkan oleh-Mu, Tuhan. Bangsa kami semakin diberkati oleh-Mu, Tuhan. Kami menyerahkan bangsa kami ke dalam tangan-Mu, Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu, Tuhan, yang ada di GBI Ruko Geraha Niaga, Tuhan. Bahkan di GBI Eljire, Tuhan. Kami menyerahkan mereka ke dalam tangan-Mu, Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat-Mu yang saat ini sedang mengalami kelemahan tubuh, Tuhan. Kami percaya kuasa bilur-bilur-Mu sanggup menyembuhkan, memulihkan mereka, Tuhan. Kau jamah mereka, Tuhan. Kesembuhan akan menjadi milik mereka, Tuhan. Tuhan, kami berdoa, Tuhan, Kau berkati apa yang mereka kerjakan, mereka perbuat, Tuhan. Engkau buat mereka berhasil, Tuhan. Engkau berkati usaha dagangan toko dari setiap anak-anak-Mu, Tuhan. Kami percaya, Tuhan, ada berkat khusus yang Kau curahkan, Tuhan, buat setiap anak-anak-Mu, Tuhan. Tuhan, kami percaya, Tuhan, ada terobosan-terobosan yang baru, Tuhan, yang Kau berikan buat gereja-Mu di tempat ini, Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk lingkungan di sekitar ruko kami, Tuhan. Kami percaya, Tuhan, dengan keberadaan kami, Tuhan, kami boleh menjadi terang dan garam buat lingkungan di sekitar kami, Tuhan. Kami menyerahkan seluruh doa-doa syafaat kami, Tuhan, seluruhnya hanya ke dalam tangan-Mu, Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara sekalian, puji nama Tuhan. Baik Bapak Ibu, sebentar kita akan berikan persembahan kita yang kedua. Yang persembahan kedua ini menggunakan amplop warna putih. Nanti Bapak Ibu bisa maju ke depan untuk taruh di palungan, ya. Dimulai dari row sebelah kanan saya dan sebelah kiri saya terlebih dahulu. Jadi mulai dari belakang, ya, terus maju, ya, kasih persembahannya di depan sini, lalu kembali ke tempat duduknya dari jalur tengah, ya. Nah, nanti yang dari sebelah kanan, yang di tengah-tengah saya ini, ya, kasihnya yang di sebelah sini maju baliknya ke sini. Yang sebelah sini habis kasih baliknya ke sana. Jadi gak tabrakan. Oke. Baik, itu saja. Saat mulai dengan penuh sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Oh Bethlehem, how still we see the light above thy deep and dreamless
nama Tuhan. Bapak Ibu, kita akan menyaksikan pengumuman multimedia terlebih dahulu sebelum kita mengakhiri ibadah kita malam hari. Selamat menyaksikan. Shalom, selamat datang dan selamat malam Natal bagi seluruh jemaat, baik yang menghadiri ibadah pada hari ini maupun yang mengikuti ibadah secara online. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Pendeta Kiki Cahyadi MTH yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah perayaan Natal umum diadakan pada hari Rabu 25 Desember 2024 pukul 3 sore di Restoran Sentral Tomang, Jalan Raya Tomang nomor 29, Jakarta. Jemaat yang sudah mendaftar diundang kembali untuk hadir dalam ibadah ini dengan membawa undangan yang sudah Bapak Ibu terima yang akan berfungsi sebagai tanda masuk ke dalam acara ibadah Natal kita. Sekali lagi mohon perhatiannya untuk undangan agar dibawa saat menghadiri ibadah Natal di Restoran Sentral Tomang, Jakarta. Ibadah tutup tahun akan diadakan pada hari Selasa 31 Desember 2024, hanya satu kali ibadah pukul 8 malam, didahului dengan makan bersama pada pukul 7 malam bertempat di Ruko Graha Niaga. Kami mengundang seluruh jemaat untuk hadir dalam ibadah ini. Ibadah awal tahun tanggal 1 Januari 2025 akan diadakan sebanyak 2 kali, pukul 8 pagi dan pukul 11 siang, disertai dengan perjamuan kudus dan perjamuan kasih bertempat di Ruko Graha Niaga. Mari kita mengawali tahun yang baru di dalam Tuhan bersama-sama. Demikian warta pada hari ini. Gembala, hamba Tuhan, dan seluruh pengurus GBI Ruko Graha Niaga mengucapkan selamat menyambut Natal. Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu, kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya undang kita berdiri bersama-sama. Coba bilang kiri kanannya. Diberkati Tuhan kan hari ini. Diberkati Tuhan hari ini. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu jangan lupa esok yang di Sentral Tomang itu jam 3. Jam 3 kita nuansanya Nusantara. Ya, jadi Bapak Ibu kalau mau pakai baju daerah boleh. Ya. Ya, besok saya pakai baju daerah Ambon. Wih, saya udah ada bajunya di atas. Nanti Kak Oli baju apa? Kak Oli pakai baju Palangkaraya. Dayak. Dayak Ya. Regina. Oh Dayak Kak Regina ada. Aaron pakai baju apa? Papua. Serem ya. Aaron apa? Ambon juga kan? Oh Ambon juga. Sumatera. Sumatera. Lu mau nyamain gua aja lu. Iya. Lu mau jadi adik gue. Mama pakai apa? Makassar. Makassar. Oh Chinese Makassar. Ya. Pokoknya harus ada itunya. Iya. Kalau Pak Kiki? Oh baju Betawi. Baju Betawi. Ya. Nanti choirnya juga kita pakai baju daerah, pemusik kita pakai baju daerah, asyirnya juga baju daerah. Jadi Bapak Ibu yang mau datang pakai baju daerahnya boleh. Ya usah malu. Ya, tenang aja. Kita banyak temannya nanti ya. Kita mau Indonesia. Karena kita bangga jadi bangsa Indonesia. Amin. 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 Baik, kita akan mengakhiri ibadah kita. Ya segala kemuliaan. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sungguh Allah yang baik. Ya segala puji. Haleluya.
kasih Tuhan sudah memimpin ibadah malam kudus kami di tempat ini. Baik ibadah pertama, ibadah kedua, ketiga. Terima kasih untuk cuaca yang baik yang Tuhan berikan kepada kami malam ini. Terlebih Engkau memberikan kami yang baik hari ini. Kami bisa lewati hari ini itu karena Tuhan. Kami akan memulai kembali besok Tuhan. Tuhan berkati kami sementara kami tidur. Firman mengatakan Engkau memberkati kami sementara kami tidur. Dan kami bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat. Menikmati kasih Bapa yang selalu baru dalam hidup kami. Berkati acara prenatal kami besok jam 3 di Sentral Tomang. Biar Tuhan kembali memberikan cuaca yang baik. Amin. Tuhan kirim jemaat untuk datang. Sama-sama bersuka cita merayakan hari kelahiran Tuhan. Dan kami pulang membawa berkat Natal kembali. Berkat rohani dan juga berkat jasmani yang dari Tuhan. Sebentar kami akan berpisah. Penyertaan-Mu sempurna buat hidup kami. Bapak Ibu kasih Tuhan arahkan hatimu. Terimalah kembali berkat dari Bapa kita di surga. Cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dan persekutuan bersama Roh Kudus menyertai hidup kita malam ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput kita semua. Haleluya, sama-sama katakan amin.